Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dua nikmat yang dengannya kita bisa menghadiri salah satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat berbarokah, yaitu majelis ilmi ba'da salat subuh. Ini merupakan sebuah majelis yang sangat sempurna karena kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah, yang merupakan insya Allah orang-orang yang mampu menjaganya akan dibebaskan dari sifat orang-orang munafik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat orang-orang munafik, dan kita termasuk orang-orang yang disebut al-mu'minuna haqqa, orang yang betul-betul beriman. Nah, salah satu cirinya adalah apa? Saat kita mampu menjaga salat subuh secara berjamaah sebagaimana pagi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat kesehatan, yang dengannya kita bisa duduk bersama, saling tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita, atau mungkin sebagai anak dari orang tua kita. Semuanya salah satunya karena nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini senantiasa terjaga bersama dengan kita sampai kelak menjelang sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam keadaan Islam dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, di kesempatan yang berbarokah ini saya teringat dengan sebuah kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu waktu Kanjeng Nabi ini didatangi oleh salah seorang sahabat namanya Abu Dar. Siapa namanya ibu-ibu? Abu Dar ya. Ini sampai seberang jalan sana Pak ya. Oh ya, panjang juga masjidnya ya. Baik, namanya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dar ini datang menemui Nabi Muhammad SAW, minta wejangan, minta nasihat, karena beliau ini mau safar. Ya biasa, kebiasaan orang-orang soleh, orang-orang baik pada zaman dulu, kalau mereka mau safar jauh, datang kepada para kiai, sowan kepada para ulama, biasanya minta nasihat. Saya nggak tahu, saya yakin sebenarnya di Jawa juga ada, cuma mungkin karena anak-anak zaman sekarang sebagaimana kita ini udah nggak begitu melazimi tradisi orang tua, akhirnya kita nggak terbiasa. Kalau zaman saya masih kecil, saya masih ingat, kalau kita mau pergi jauh, biasanya sowan kepada para kiai. Orang tua akan ngantar ke para kiai atau para tokoh, minta diberi nasihat. Ya, minta diberi nasihat. Saya masih ingat ketika saya mau ke Jawa, mondok dulu, orang tua tuh ngantar ke beberapa rumah kiai sambil bawakan pisang, bawakan beras, kemudian minta, Pak Yai, niki cucunya mau berangkat mondok ke Jawa, mohon doa restunipun, tolong ajarkan beberapa nasihat agama, misalnya kiai nasihati, nah nanti kalau sampai sana begini, kemudian doakan diusapin sama kiai. Nah gitu biasanya ya. Ada juga sih kiai yang bermasalah tapi sebenarnya maunya niatnya baik, apa itu dikasih ilmu kebal macam-macam dulu ya. Alhamdulillah sampai pondok dibuang semua, nggak pernah kepake deh ya, nggak pernah kepake ya. Nah, maunya itu apa? Maunya itu baik sebenarnya, supaya tidak dijahatin sama orang ya. Tapi saya cuma ingin menyoroti bahwa di antara kebiasaan orang-orang soleh dulu kalau mau bepergian, mereka itu apa?
datang minta nasihat kepada para ulama, dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Nah, ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau ingin pergi jauh, kemudian datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, ini uridu safaron, saya ingin safar. Fausini, maka berikanlah wasiat kepada saya." Maka berikanlah wasiat kepada saya karena mau safar. Ya. Nah, jemaah sekalian, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan sebuah hadis yang sering dibaca oleh khatib Jumat atau bahkan dibaca oleh khutbah di mana-mana. Yaitu apa? Saya yakin Bapak-bapak sudah hafal, cuma mungkin kurang sadar kalau ini sebenarnya awalnya nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar dan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar sebagai bentuk nasihat? "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta." Tolong jangan ngantuk saat pengajian, wahai Abu Dzar. Halo Abu Dzar. Abu Dzar di sini maksud saya ya. Baik. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'ad bi sayyatal hasanatamhuha, lakukanlah perbuatan baik setelah kamu melakukan perbuatan buruk. Niscaya kebaikan-kebaikan kamu itu akan menghapus keburukan-keburukan sebelumnya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baik, ini 3 nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, dalam riwayat lain kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, jemaah sekalian, yang jelas begini, ini nasihat yang luar biasa yang Rasulullah berikan kepada sahabat Abu Dzar karena beliau ingin safar, dan ini kita butuhkan. Karena pada hakikatnya saya, bapak-bapak, ibu-ibu ini musafir. Musafir kemana? Musafir menuju alam akhirat. Ya kan Pak ya? Kita ini pasti berangkat ke sebuah alam namanya alam akhirat. Mulai dari padang mahsyar sampai nanti puncaknya adalah kalau bukan di surga ya di neraka, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Nah, kita ini musafir jemaah sekalian. Kita akan sampai pada sebuah terminal pemberhentian terakhir yang pasti. Apa itu? Al-maut, yaitu bernama kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa al-maut ini sebuah kepastian. Allah juga demikian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi sekali lagi kita akan sampai ke sebuah terminal pemberhentian yang bernama kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Baik, biar kita ini bisa istiqomah di atas kebaikan. Kalau tadi Pak Imam mengatakan kita harus berusaha untuk istiqomah di atas siratal mustaqim, yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sakral, salat, menutup aurat, menghadap kiblat, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jemaah sekalian, di antara bentuk untuk bisa istiqomah, di antara caranya yang ini, nasihat Nabi Muhammad kepada Abu Dzar. Baik, saya masuk dikit dulu, saya jelaskan dulu nasihat yang pertama, yaitu apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau kita mengikuti pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa, beliau menjelaskan ada empat unsur, ada 4 kondisi di mana seseorang itu betul-betul disebut orang yang bertakwa. Jadi makna ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, Ali bin Abi Thalib itu apanya Kanjeng Nabi, Bu? Apa, Bu? Ya, sahabat. Yang kedua apa? Mantu. Bapak, nama istrinya Ali, putri Nabi siapa, Pak? Fatimah binti siapa, Pak?
Ya binti Rasulullah ya. Namanya putri Nabi gue ya. Baik, jemaah sekalian, jadi suatu waktu jemaah sekalian, Ali bin Abi Thalib bilang begini, takwa itu yang pertama kata beliau al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah sang jalil yang maha perkasa dimanapun kau berada. Jadi ittaqillah itu makunta, makna pertama adalah takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, karena ini adalah unsur pertama ketakwaan. Berarti makna ittaqillah itu makunta, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, mau di rumah, saat sendirian, di saat bersama dengan orang banyak, saat reuni atau di pantai, tetaplah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa hubungannya takut dengan takwa? Begini ibu-ibu, bapak-bapak, orang itu semakin takut semakin taat. Semakin tinggi ketakutan seseorang, semakin tinggi ketaatannya dan kepatuhannya. Semakin tinggi ketaatannya dan kepatuhannya. Itu orang kalau semakin takut. Maka orang yang paling takut kepada Allah pasti orang yang paling bertakwa, dan orang itu pasti orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan, beliau pernah bilang, ana akhsyakum lillah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, wa atqakum bih, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Rasa takut itu melahirkan rasa taat. Saya berikan contoh yang paling gampang begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak ini mau jalan dari Kartosuro, naik motor siang hari ke Balai Kota Surakarta, lewat Jalan Slamet Riyadi, naik motor. Saya tanya, panjenengan niku berani gak tanpa helm siang-siang bapak? Berani gak pak? Hari Senin lagi misalkan ya? Saya rasa tidak berani, ya pak ya. Kalau ada lampu merah, Anda akan berhenti, tidak akan berani menerobos. Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira kenapa orang tuh nggak berani tanpa helm, Bu? Takut ditilang. Apalagi alasannya? Takut di sidang, ya. Sidangnya lumayan tuh. Saya pernah ikut sidang kayak gitu sekali aja seumur hidup, baru sekali saya sidang. Masya Allah, dari antri pagi selesai jam 3 sore. Capek tenan. Jadi duitnya nggak begitu banyak sih yang keluar, cuma waktunya nih loh ya. Baik, apalagi Pak? Takut, pokoknya takut berurusan dengan polisi lah, kan begitu. Nah ternyata jemaah sekalian, rasa takut ini melahirkan ketaatan. Dalam hal ini taat kepada lalu lintas, karena ada rasa takut. Nah sama dalam beragama pun sebenarnya, orang tuh semakin takut, dia semakin taat, nggak berani dia melanggar syariat Allah. Dia akan terus berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat beginilah sebagai sebuah contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini sholat subuh berjamaah di masjid. Itu kira-kira karena apa, Pak? Salah satunya takut kepada Allah. Takut apa? Takut nikmatnya dicabut oleh Allah, nikmat sehat. Takut nikmat berupa nikmat keamanan dan kenyamanan dicabut sama Allah. Nek melanggar, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dahsyat lagi, takut nanti menjadi orang munafik, kemudian nanti di neraka mengerikan sekali adabnya, kan begitu. Ternyata perasaan takut ini memberi kekuatan kepada kita. Makanya takut itu penting. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, takwa itu yang pertama takut. Takut dulu. Orang nggak bisa takwa kalau tidak takut. Maka ittaqillah itu makunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu maknanya takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena ketakutan membuat orang taat, membuat orang punya kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut itu melahirkan kekuatan loh bapak-bapak. Ya tadilah bapak-bapak sebenarnya tadi malam udah tidurnya jam 12. Saya tidur setengah 1 ini ya. Itu kenapa tiba-tiba bangun azan, atau pas mungkin jam setengah 3 tuh udah mau azan, berangkat ke masjid. Karena takut. Ketakutan itu melahirkan kekuatan. Samalah contoh yang paling nyata, bapak-bapak dikejar sama 5 ekor anjing, gede-gede lagi anjingnya. Bapak nggak pernah lari maraton, tapi dikejar mau digigit. Kira-kira sampai lari nggak Pak? Lari sampai sakuatnya sapole, ya nggak Pak? Kenapa? Takut.
padahal sebelumnya nggak pernah lari misalkan ya. Kenapa demikian? Ternyata ketakutan itu melahirkan kekuatan, kuat larinya jadinya. Sama, orang semakin tinggi takutnya kepada Allah, dia semakin kuat beribadah kepada Allah, semakin kuat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, kita harus mewujudkan rasa takut dalam diri kita. Caranya bagaimana? Satu, minta kepada Allah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma ikshim lana min khosyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, lahirkan dalam diri kami rasa takut kepadamu. Jadi sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rasa takut kepada Allah. Ya, orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan terhalang dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadilah Anda takut kepada polisi karena takut ditilang, saja nih si Pak, takut ngeluarin duit gitu aja kan. Nih duitnya akeh kira-kira berapa, Pak? Biasa-biasa aja kan Pak ya, wes gampang, minta berapapun tak kayak ini ya. Nah jemaah sekalian, jadi sekali lagi ini poin pertama, bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya bagaimana sih melahirkan rasa takut yang nanti melahirkan ketakwaan? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sering-sering ziarah kubur. Sering-sering apa? Ziarah kubur. Bukan cari wangsit Pak. Tapi apa? Merenungkan masa depan kita. Alhamdulillah di Ngasiran ini dekat-dekat sama kuburan. Di situ belakang An-Nur ada kuburannya, betul ya? An-Nikmah An-Nikmah ada kuburannya, betul ya? Terus maju dikit, ya kuburan besar ya. Jadi sering-sering mengunjungi kuburan itu melahirkan rasa takut. Sesekali Pak Imam pengajian itu neng kuburan malam Jumat Kliwon, wah masing-masing peserta duduk di samping kuburan satu-satu. Bar Jumat bar Isya, wah itu Masya Allah pasti pemerintah takut. Itu Ustadz belum salam jamaah udah takut duluan ya, belum mulai kajian ya. Betul, maksudnya begini, dulu para ulama tuh sengaja pengajian tuh outdoornya kemana? Ke kuburan. Ingin memberi nasihat kepada santri atau kepada murid-muridnya itu, yang paling enak tuh kondisi, karena kondisi itu sangat mendukung kondisi itu. Itu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu suara langsung menggigil para muridnya tuh kan, kuburan itu ya. Nah ternyata jemaah sekalian penting ya namanya suasana itu. Kayak beginilah, kalau pengajian itu di dalam masjid, bar sholat subuh, kemudian minumannya teh bukan kopi, ya rodo-rodo ngantuk dikit ya. Beda kalau kayak pengajiannya mungkin di di Grand di Park ya, habis sholat subuh di Park sana ya, gelar tikar sekali pengajian di Park gitu ya. Nggak bagus sebenarnya Pak. Kalau pagi gini kan nggak ada acara kan, halamannya luas tuh. Kadang saya hampir berapa pekan itu 2-3 kali itu lari di Depang itu kan, Depang itu luas. Kadang orang buat olahraga, buat senam macam-macam, tapi buat pengajian juga apa-apa saja nih Pak ya. Baik jemaah sekalian, jadi ternyata kondisi itu sangat mendukung kalau orang betul-betul ingin melahirkan rasa takut kepada Allah, sering-sering ziarah. Nabi Muhammad bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha al-an. Sekarang silakan ziarahi kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian. Baik jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya ya. Untuk melahirkan rasa takut kepada Allah, yang paling penting itu adalah ilmu. Apa Pak? Ilmu. Orang tuh semakin tinggi ilmunya kepada Allah, ilmunya tentang alam akhirat, maka rasa takutnya kepada Allah juga semakin tinggi. Tapi orang tuh kalau nggak punya ilmu, ya rasa takutnya berkurang. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama, yaitu orang yang punya ilmu. Ternyata dalam dunia kehidupan kita, dalam dunia urusan dunia pun itu butuh ilmu juga untuk takut.
Saya berikan contoh Pak ya. Saya itu dengar ada salah seorang dokter kulit, saya punya dokter kulit, spesialis kulit ya. Itu kalau sehari mandi itu handuknya itu sehari ganti. Mandi pakai handuk, dijemur, siang sorenya mandi pulang kerja, terus masuk ke dalam mesin cuci. Besoknya handuk beda lagi. Kadang sehari itu 2 handuk. Jadi handuk pagi langsung dicuci, handuk sore langsung dicuci sekali. Ya, karena dia dokter kulit. Saya tanya, bapak-bapak, handuknya dicuci berapa kali sebulan? Berapa Bu? 4 bulan sekali. Baik jamaah sekalian, saya tanya, kenapa dokter spesialis kulit sampai begitu hati-hatinya pakai handuk? Nampak jenengan tadi berapa? 4 bulan baru suci. Nah, sampai yang misalkan taruhlah, udahlah nggak usah 2 kali aja, 2 kali sebulan misalkan. Kenapa Anda cucinya 2 pekan sekali, sementara si dokter sekali sehari gantinya? Kira-kira kenapa Pak? Kan dia takut apa? Dia ngerti yang namanya jamur, dia ngerti yang namanya apa lagi? Bakteri, dia ngerti yang namanya apa lagi Pak? Virus ya. Jadi dia begitu, wah ngerti, mungkin sering lihat di teleskop atau melakukan penelitian, gede-gede ngeri banget ya. Kan begitu. Sementara kita, kenapa santai-santai saja? Hah? Dia handuk, gosok ya. Jemur. Pagi, siang masih bisa mandi lagi, jemur ya. Sore mandi pakai lagi, besok 2 pekan baru cuci misalkan. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita ini nggak punya ilmu yang dalam terkait tentang virus, terkait masalah jamur, terkait masalah bakteri. Iya kan Pak? Kita tahu, tapi nggak begitu dalam. Akhirnya ketakutan kita nggak begitu nyata aja, bukan gitu, nggak begitu kuat. Ya tadi akhirnya nyuci handuknya sekali sebulan misalkan ya, atau mungkin pakai celana dalamnya berapa? 1 celana mungkin 2 hari misalkan dipakai, kemudian besok dibalik misalkan ya, mungkin ya. Nah jemaah sekalian, lah kenapa? Sementara mungkin mereka yang sudah kenal penyakit kulit sekali pakai langsung kan begitu. Nah jemaah sekalian, perbedaan sikap lahir dari perbedaan tingkat ilmu. Orang semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi ketakutannya. Sama orang muslim, kalau dia itu semakin tinggi level keilmuannya, maka rasa takutnya kepada Allah juga semakin tinggi. Makanya sinau, belajar. Ya belajar. Saya rasa ini luar biasa, mungkin ada kajian pada maghrib, kajian suruk, kajian apa-apa. Ibu-ibu di Solo ini Masya Allah banyak sekali pengajian. Saya itu sehari kadang ngisi kajian ibu-ibu itu di 2-3 tempat ya, banyak banget nih mas kalian. Suruk nanti jam 10, nanti berzuhur, kadang berasar ya. Itu kajian ibu-ibu, karena mungkin ibu-ibu kalau malam terhalang. Sementara kajian bapak-bapak, Masya Allah di Solo Raya itu banyak yang luar biasa, ya kan Pak ya. Di sini mungkin pada maghrib ada, ke An-Nur ada, di An-Nihmah ada, Baitul Ma'mur banyak sekali. Makanya apa? Jamaah sekalian, lazimi diri kita belajar. Itu penting. Apa Pak? Belajar, ngaji. Baik, itu yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi tidak sekedar di masjid, tapi juga di pasar. Kemudian yang kedua, ittaqillaha haitsumma kunta, kata para ulama, artinya kata Ali bin Abi Thalib artinya yaitu al-amalu bitanzil, menerapkan, mengikatkan diri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti daripada ittaqillaha itu makunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, maksudnya adalah apa? Ikatkan dirimu dengan nilai-nilai syariat dimanapun kamu berada. Contoh masalah aurat, ibu-ibu, Anda nyapu di depan jalan, di jalan di depan rumah, dengan saat Anda pengajian, kira-kira auratnya beda atau sama Bu?
aurat ketika pengajian dengan aurat saat nyapu di jalan sama apa beda, Bu? Halo ibu-ibu, takut jawab ya? Ya sama, Bu, nggak ada ceritanya. Nih di masjid atau di pengajian auratnya cuma wajah dan telapak tangan misalkan. Nih saat nyapu nggak, auratnya sampai betis. Nggak ada ceritanya. Perempuan ya auratnya sampai ya. Maksudnya ya nutup aurat itu ya di saat pengajian ya sama, di saat nyapu di jalan juga sama. Bapak-bapak tolong beritahu istrinya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah walaupun saat nyapu di depan rumah. Tetap mengikatkan diri dengan nilai-nilai Islam. Ya, Bapak juga demikian. Pak, aurat kita di luar sholat di mana, Pak? Dari mana sampai mana? Dari pusat sampai sampai lutut harus tertutup, pusat harus tertutup. Itu aurat kita di luar sholat. Ya. Baik itu ketika kita di depan rumah ngobrol atau kita sedang renang sama auratnya. Jangan kalau udah renang itu auratnya 30 cm di atas lutut misalkan ya. Pakai baju renang. Oh, nggak bisa. Aurat sampean ketika renang itu sama dengan aurat di luar renang. Main futsal ataupun main badminton, bapak-bapak auratnya sama panjenengan iku, Pak. Kadang kan main badminton celananya ya celana pendek di atas lutut 20 cm misalkan ya, biar nyaman katanya. Oh sama. Ibu-ibu juga demikian, mau gowes pun itu auratnya sama. Jangan kemudian ketika goes auratnya dimaklumi misalkan ya. Enggak sama semua aja mas kalian. Ini namanya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ikatkan diri kalian dengan nilai-nilai Islam dan aturan-aturan Islam dimanapun kamu berada, di pasar ataupun di masjid sama. Seorang muslim itu tetap merasa diawasi oleh Allah, tetap terasa terikat dengan aturan syariat. Jadi nggak ada ceritanya kalau kita itu soleh dan terikat dengan syariat di masjid, sementara di luar masjid kita tidak terikat dengan syariat. Oh nggak bisa, mau di masjid, mau di pasar, mau di kantor, mau di kolam renang, mau di hutan, saat di sendirian atau saat banyak dengan orang, Anda terikat dengan nilai-nilai Islam, aturan-aturan Islam. Jangan karena di negeri kita masih taat, nanti kalau jalan-jalan ke negeri Eropa kemudian aturan-aturan Allah dilanggar. Tidak, di Eropa Anda hamba Allah sebagaimana Anda merupakan hamba Allah di Indonesia. Begitu aja mas sekalian. Ittaqillaha haitsuma kunta. Nilai Islam harus kita perjuangkan agar bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Baik, yang ketiga, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kata para ulama adalah apa? Kata Ali bin Abi Thalib, irdo bima qasab bukan. Al-qanaatu bil qalil. Qanaah menerima apapun takdir Allah walaupun sedikit. Ya, menerima takdir Allah, jatah hidup, jatah harta, jatah rizki dari Allah walaupun sedikit. Ustaz, kalau menerima walaupun banyak, itu bukan menerima, itu namanya, itu syukur kalau itu ya. Kalau qanaah itu nerima apapun yang Allah berikan walaupun sedikit. Ini penting. Maksudnya apa? Qanaah dengan apa yang Allah takdirkan sekarang. Ya dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya alhamdulillah juga. Jamaah sekalian, perkara yang seringkali membuat manusia itu sakit, itu kurang qanaah, kurang nerimo dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, seorang suami udah dikasih istri pengen meneh ya. Itu kan akhirnya jadi penyakit gitu loh, Pak ya. Iya, kalau nek mampu sih buat nopo-nopo, Pak ya, tapi nek nggak mampu itu ya akhirnya jadi bikin masalah. Jadi bikin masalah, ya enggak ibu-ibu? Betul nggak ibu-ibu? Jadi bikin masalah ya. Kalau mampu betul apa ya Bu ya? Oh, enggak juga ya. Baik, jadi jemaah sekalian, sama lah. Udah punya ini karena tetangga beli motor baru, pingin menaik kredit, padahal kreditnya mahal per bulannya, misalkan taruhlah 1 juta. Sementara penghasilan dia sekian, anaknya kudu bayar sekolah dan macam-macam. Akhirnya apa? Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gara-gara apa? Kurang menikmati, nerimo dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Jemaah sekalian, saya sering melihat orang-orang yang diberi kesehatan sampai usia sepuh, itu rahasianya itu selalu qanaah, nerimonen. Di pondok saya dulu, mungkin belum masih ingat, mungkin kalau masih ingat ya, itu ada salah seorang mbah-mbah, saya masih ingat namanya Mbah Gemi. Mbah Gemi itu umurnya seingat saya 120-an tahun lah, atau 110 tahun, kurang lebih bukan 100 tahun ke atas. Badannya udah bongkok, pakai letter L, ya, kakinya udah 3, ditambah dengan tongkat. Jalannya pelan-pelan, tapi nggak pernah masbuk di masjid. Sholatnya di masjid pondok biasanya. Dulu ada masjid, kan udah dibongkar, dulu ada masjid lama. Jadi beliau itu harus ngelilingi tembok masjid yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumahnya. Untuk keliling dari rumahnya, keliling tembok sampai ke masjid pondok, beliau bisa membutuhkan waktu 15 menit, bahkan lebih. Lama nggak Pak? Lama banget. Kenapa? Sekali jalan itu berdiri boyo Mas, sambil pegang boyoan. Mbah, tak bantu pripun? Mboten Mas, mboten Mas. Kalau piyambak mawon, gitu. Udah jalan, nggak pernah masbuk sholat di masjid. Dan masih kuat Senin Kemis. Umur segitu loh Pak. Jangan tanya tahajudnya. Kalau kita di pondok dulu ya, kita jadi santri itu hafal Quran, tidur di masjid, tidur di masjid itu. Nanti tiba-tiba subuh ada suara kemeres atau suara bunyi air di tempat wudhu putri atau di kamar mandi putri. Itu pasti kalau bukan jam 3, jam setengah 4. Kita bisa memastikan. Yang kedua, itu pasti Mbah Gemi. Ngapain? Mandi. Jadi jam 3 itu punya kebiasaan mandi. Mandi di pondok. Kalau kita tanya, Mbah, kok senang mandi di pondok toh? Nggak tahu Mas. Seger. Banyunya apa bahasa Jawa saya kurang begitu paham ya. Kurang begitu lancar. Banyunya orang anak-anak pondok itu seger Mas. Ya beda dengan air di rumahku. Mungkin sering dengar sampai-sampai ini baca Quran ya. Injil mungkin bahaya. Terus ngapain? Tahajud, nunggu sholat subuh. Jadi beliau itu jarang sakit dan sering subuhan, bukan sering lagi, subuhan di masjid dan tahajudnya di masjid. Padahal di rumahnya nggak ada jam, apalagi jam beker, nggak ada. Dulu belum ada HP ya, nggak ya. Masya Allah. Saya pernah nanya sama teman-teman. Beliau kan pakai bahasanya Jawa, bahasa halus Jawanya. Sementara saya ini bahasa Jawanya agak bermasalah ya. Kemudian teman saya nanya, Mbah, sampai niku rahasianya apa Mbah? Kok waras, wasis, wareg? Ya. Ini semboyannya Solo nih. Kok sehat? Kok kelihatannya sampai niku orangnya penaan? Udah tua tapi matanya masih mawas ya, jarak 5 atau 7 meter itu masih nampak lah Mas. Kalau jarak udah 10 meter itu udah nggak nampak. Maka ibu-ibu yang lagi ngantuk di sana itu kan nggak nampak saya di sini ya Bu ya. Ya. Baik Mas. Jadi sekali lagi beliau ini tadi apa namanya udah masih jelas. Beliau jawab begini rahasianya, Mas, kalau niki orang kampung tidak begitu paham ilmu agama, nggak bisa bahasa Arab sebagaimana sampai-sampai niku yang baca kitab kuning tiap hari hafalan Quran. Kalau niki ya wong desa ya biasa Mas, dulu ya kerja ya dulu ke sawah. Cuma niki Mas, dulu biasanya di kampung niki banyak pengajian Mbah Yai. Di antara nasihat Mbah Yai yang tak lakoni sampai sekarang, yang menurut kulo niki ini yang menyebabkan kulo niki sehat, siji Mas. Apa itu? Pesan Mbah Yai biyen ya adalah apa? Nek jadi wong urip niku kudu nerimonen. Bener gak Pak? Pokoknya gitulah bahasa Jawanya, saya lupa ingat ya. Nek jadi wong urip niku kudu nerimonen. Kalau jadi orang hidup itu harus terima qanaah bahasa Arabnya. Apapun yang Allah berikan. Lah sampai nah kalau dikit tak lakoni Mas. Kalau panennya apik neng sawah, alhamdulillah tak syukuri, bisa sedekah, bisa bayar utang. Nek panennya gagal gara-gara tikus apa gara-gara apa, ya tak syukuri juga Mas lah. Berarti Gusti Allah niku pinginnya aku ya dapatnya segitu, tak terima nen. Kalau ada teman-temanku beli motor apa beli sepeda ontel baru zaman biyen Mas, nek aku mampu tak beli, nek enggak meri Mas ya. Wis tak terima niki.
pada renovasi rumah. Lah rumah kulo niki, rumahnya memang udah lama sekali, udah tua sekali rumahnya. Nah kalau nggak punya, kulo nggak maksa, yang penting bisa buat tidur, kemudian tidak bocor, wis dinikmati mawon kondisi sekarang itu. Oh masya Allah, ini ilmunya ilmu tingkat tinggi nih Pak, ilmu tingkat tinggi, nerimonen. Ya tadi kona ambil kolil tadi Pak ya. Ternyata orang itu kalau ingin sehat rata-rata harus apa? Dia itu nerimonen. Saya kalau ketemu hampir mbah-mbah sang sepuh yang sudah sepuh, yang saya temui, nek saya tanya rahasianya, jawabannya sama, nerimonen, sabar, ya sabar, nerimonen ya. Saya pernah ketemu imam juga usianya hampir 90 tahun, masih kuat imam. Saya tanya, Pak Imam rahasianya apa? Mas, terimonen, sabar dengan kondisi segitu aja ya. Itu aja rahasianya. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna mungkin, atau berapalah ya. Atau mungkin jalan kaki bener sih, jalan kaki bener sih, olahraga. Tapi kan banyak ibu-ibu yang sering kerja, nyapu, macam-macam, tapi sering asam lambung naiknya. Kenapa? Karena tadi kurang terimonen, dikasih duit sama suaminya kurang, ya. Masih banding-banding ya. Padahal kata si Farel, ojo dibanding ke, jangan dibanding-banding ke ya. Nah jemaskan, jadi sekali lagi seringnya begitu. Iku loh Mas, tuh suaminya cuma tukang bangunan, istrinya niku kalau pas kalau pas walimahan tasnya apik loh. Iki tas istrimu ini sudah 10 tahun orang diganti semenjak nikah, sampean sayangnya pas awal nikah tok itu ya. Wah jadi rame nih Pak ya. Gara-gara apa? Enggak terimonen. Ibu-ibu konsepnya apa tadi Bu? Nerimo kona. Jadi ibu ya sejak ini kasih berapa tuh sama suaminya, nerimo Bu ya. Iya. Bapak-bapak juga terimonen istrinya segitu Pak. Wis usah bikin video Pak ya. Jadi sekali lagi masyarakat muslimin, ini yang ketiga. Apa? Terima apapun yang Allah takdirkan, dimanapun apapun takdir Allah. Wis kamu akan nyaman uripe. Rasulullah pernah bersabda, irda bima qasamallahu lak takun abdan nas. Trimonen, irda itu ridhoilah, trimonen. Apa yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling nyaman uripnya, paling enak ya. Kalau tidak terima, dan tadi lihat tetangga beli sepeda baru, sesak napasnya ya. Lihat tetangga ganti motor, asam lambungnya naik ya. Kenapa? Motor dia udah 10 tahun gak diganti, misalkan seperti itu ya. Udah ya, terimonen apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, itu yang ketiga. Yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu maksudnya kata beliau, al istidadu li yaumir rahim, senantiasa bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah dimanapun kita berada. Siap untuk mati. Nah ini susah. Nah kita siapnya untuk urip kan Pak ya. Bapak-bapak yang sudah usianya 60 tahun, rambutnya udah putih semuanya, giginya udah banyak yang tambah, itu kalau ditanya siap mati nggak? Botennya siap urip? No, ya. Iya, ya. Jadi begini masalahnya jemaah sekalian, siap mati dimanapun kamu berada. Bukan berarti yang muda-muda kayak kita kemudian kematiannya masih lama. Tidak. Kadang sekarang yang muda-muda itu malah paling cepat matinya kan begitu. Masa bikin dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, senantiasa siap-siap untuk mati. Pastikan bahwa kalau kita meninggal itu insya Allah husnul khotimah. Nah itu agak berat kalau ini jemaah sekalian. Bagaimana menjadikan kematian itu sebagai sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita kita banggakan, bukan banggakan. Siap maksud saya. Dulu ada salah seorang ulama sahabat ditanya oleh ulama salaf ditanya oleh salah seorang muridnya, Syekh, kenapa ya kalau dulu orang-orang soleh, kalau kita baca kisahnya, zamannya sahabat, zamannya para nabi, sahabat-sahabat para nabi dulu, ketika meninggal itu mereka nggak begitu mengkhawatirkan masa depannya. Ya mereka takut, tapi nggak sebagaimana kita takut banget kalau mati. Bahkan bayar berapapun untuk tidak bisa bayar berapapun untuk sehat dan untuk hidup, siap. Sekarang begitu kan, tuh lihat di rumah sakit bayar ratusan juta pun siap. Tapi kan gak ada yang mau membayar kematian kecuali seorang mujahid yang mengeluarkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Itu orang yang membayar kematian, itu mencari kematian. Apa jawaban ulama ini? Anakku, mereka itu berani menghadapi kematian karena mereka sudah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sementara kita takutnya mati, kenapa? Karena kita telah menghidupkan dunia kita, memakmurkan dunia kita dengan cara merusak akhirat kita. Ibarat begini, ada orang tinggal di ngasinan, rumahnya cuma 4x4, udah begitu listriknya sering mati, airnya sering tersumbat, nggak lancar. Udah begitu tetangga-tetangga di kiri kanannya bawelnya minta ampun misalkan. Terus Anda niku sudah disiapkan rumah oleh anak sampean niku di Baitul Maqdis di Solo Baru, di perumahan elit itu ya. Misalkan ya, Anda rumahnya gratis, rumahnya besar, tanahnya aja mungkin 500 meter atau 1000 meter misalkan ya. Kemudian rumah-rumah elit di sana misalkan. Anda airnya lancar, tetangganya aman-aman, nyaman-nyaman. Kira-kira kalau Anda dibilang, Pak, sebentar lagi, 2 bulan lagi, atau Pak, 3 hari lagi sampai itu kudu pindah di sana ya, harus meninggalkan rumah ini. Kira-kira sampai senang apa senang, Pak? Wah, senangnya saya ini ya apa mas ya. Bisa malah gitu, mungkin begitu Pak ya. Kenapa? Anda sudah punya tempat yang lebih baik. Tapi beda halnya. Anda di sini ngasinan, tinggal rumah misalkan taruhlah luasnya 200 meter, lantai 2 misalkan ya, perabotannya lengkap. Sementara Anda disuruh pindah di Papua, nggak ada rumah, gubuk kecil, makannya cuma gandum, sagu maksudnya, sagu, nggak ada sinyal telepon, dokter ya jarang sana ya. Kemudian Anda ya sok-sok makan, sok tidak, listriknya seringkali mati, bagasinya pakai obor. Kemudian dibisikin, Pak, sampai ini kudu harus pindah ya di Papua besok. Udah takut, waduh, jalan ya. Kenapa? Karena Anda sudah memakmurkan kehidupan di sini, tidak mempersiapkan pindahan. Padahal Anda pasti akan pindah. Ya, Anda akan takut kalau perlu bayar. Tak bayar saya. Aduh, tunda setahun saya ya. Oh, nggak bisa. Namanya kematian itu nggak bisa ditunda. Kita takut kematian karena kita merusak masa depan setelah kematian dengan memakmurkan dunia kita ini. Akhirnya meninggalkan yang makmur menuju yang tidak makmur, itu mikirnya panjang, takut. Baik mas sekalian, ini gambarannya. Ini namanya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya bersiap-siaplah menghadapi kematian dimanapun kamu berada. Karena kematian datang tanpa kita undang dan tanpa pemberitahuan. Nggak ada kan pemberitahuannya. Sudah Pak, ini surat dari mana? Malaikat maut. Lo katanya pripun? Sesok sampai itu dulu. Ya misalkan kan nggak ada gitu Pak ya. Padahal sebenarnya kita ini sudah diberi tanda-tanda sama malaikat maut banyak sekali. Cuma kita ini kadang kurang sadar. Apa itu? Rambut sudah mulai berubah, memutih. Ini kalau bapak bukan lagi mulai, udah nggak ada. Yang hitam, ya. Itu tanda sebenarnya, tanda banyaknya orang-orang yang meninggal di sekitar kita. Itu juga merupakan tanda bahwa kita akan menemui malaikat maut. Baik ya mas kalian, ini jam 5 itu udah terang sekali ya. Jam 5 ini udah lama sekali. Insya Allah poin 2-3 lain waktu ya, yaitu wa'at bi'siyatan hasanatan buha, lakukan perbuatan baik setelah perbuatan buruk. Kepada Allah juga demikian. Kalau Anda dosa, segera taubat, istighfar, syukur-syukur setelah sudah taubat, nanti dosa-dosanya segera dihapus. Demikian juga kalau salah sama orang, segera minta maaf, traktir dia makan, nanti dia akan memaafkan. Ya, begitu. Kemudian ini sebenarnya lakukanlah perbuatan baik setelah melakukan perbuatan buruk. Niscaya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan. Itu berlaku
saat kita berinteraksi dengan Allah atau saat kita berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu adalah pasti, karena akhlak yang baik inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsar ma yudkhilul mar'al jannata", perkara yang paling banyak membuat seseorang masuk surga ada dua. Satu, takwa Allah, bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Insyaallah penjelasannya di lain waktu, karena ini sudah jam 5 lewat ya. Ibu-ibu sudah mulai merapikan rukonya, kayaknya siap-siap mau ini ya, jalan-jalan ya ibu-ibu ya. Ya, bapak-bapak juga mau gowes ya. Iya. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fiikum ajmain. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.